Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Tirtadina, NIM 0104202116 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah D Stambuk 2020. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil ujian tengah semester saya yang berjudul Utama Dakwah adalah Tauhid, di mana diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya memiliki 4 menu materi. Pertama, kompetensi, yang kedua, pembahasan, ketiga, kuis, dan keempat, kesimpulan. Baik, pertama kita masuk ke kompetensi, di mana kompetensi terbagi menjadi 2, inti dan dasar. Kompetensi inti: 1. Meyakini bahwa hadis merupakan ajaran Islam yang perlu dipelajari dan diikuti. Kedua, menunjukkan sikap tauhid kepada Allah. Ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati tentang tauhid. Dan yang keempat, memahami hadis tentang tauhid. Selanjutnya, kompetensi dasar. 1. Meyakini bahwa sikap tauhid akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Kedua, terbiasa mengamalkan sikap tauhid dalam menjalani hidup. Ketiga, memahami pengertian hadis, terjemahan, syarah, asbabul wurud, dan isi kandungan hadis tentang tauhid. Yang keempat, mampu menjelaskan, memaparkan, menghafalkan hadis tentang tauhid. Baik, masuk yang kedua, di mana akan membahas materi. Sebelum lebih lanjut memaparkan tentang hadis tauhid, pastinya harus lebih tahu dulu dong, apa tauhid itu. Jadi, tauhid artinya meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat, maupun pekerjaannya. Tauhid berasal dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi, sebagai makhluk atau hamba yang diciptakan, kita harus lebih bisa menerima dan meyakini tauhid, dan jangan pernah merasa hebat, sombong, ataupun takabur. Selanjutnya, jenis-jenis tauhid, di mana jenis-jenis tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ini adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Memahami tauhid ini bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah atas semua makhluk yang diciptakannya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Allah dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Tauhid jenis ini bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dengan benar, sehingga hal ini menjadikan manusia tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid ini adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak. Adapun hadis
yang mengenai tauhid adalah menjaga tauhid hingga akhir hayat, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. An Jair bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiyallahu la yusrika bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusriku bihi dakhalan nar. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Hadis diriwayatkan Muslim. Selanjutnya, kandungan hadis. Isi kandungannya ialah siapapun yang bertemu dengan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, maka akan masuk surga. Tetapi jika bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka akan masuk neraka. Sebab itu, kita sebagai umat muslim harus mengesahkan Allah dan jangan pernah menyekutukannya, apalagi percaya kepada selain Allah. Nah, mungkin masuk lagi ke pembahasan, yaitu syarah, di mana yang pertama menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam hal ini, agama sebagai kebutuhan fitrah akan menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencari atau mendalaminya. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup yang pasti. Meyakini Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia. Kuis pertama itu, sebutkan jenis tauhid kecuali A. Tauhid rububiyah, B. Tauhid uluhiyah, C. Tauhid asma wa sifat, D. Asmaul husna. Apa ya? Selanjutnya nomor 2, tauhid berasal dari bahasa Arab, artinya A. Wahada, B. Yuwahidu, C. Tauhidan, D. Mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Udah pasti ini dong jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab semua kuisnya. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya, tauhid adalah mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang harus disembah, dan Allah lah pencipta langit dan bumi, dan siapapun yang bertemu Allah dalam keadaan bertauhid akan masuk surga. Dan barang siapa bertemu Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka akan masuk neraka. Baiklah, saya Siska Tirtadina dari Manajemen Dakwah D mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.